Halo teman-teman, jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana budaya demokrasi diterapkan di tengah-tengah wabah corona. Demokrasi adalah pemerintah dari rakyat untuk rakyat. Dengan kata lain, rakyatlah yang memegang kekuasaan. Yang meskipun rakyat yang memegang kekuasaan, bukan berarti rakyatlah yang memegang kekuasaan tersebut 100%. Nah, misalnya saja ketika Bapak Presiden Jokowi menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan mengerjakan segala aktivitasnya di rumah, maka pada saat itu di lingkungan Universitas Udayana dilaksanakan rapat dadakan yang dilakukan oleh rektor beserta jajarannya untuk bagaimana baiknya proses belajar mengajar bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan di Universitas Udayana. Nah, pada rapat tersebut diadakan musyawarah yang mana menghasilkan keputusan bahwa proses belajar mengajar dilaksanakan secara online. Jadi, dari keputusan tersebut dapat disimpulkan bahwa budaya demokrasi telah dilaksanakan di lingkungan Universitas Udayana, yaitu dengan cara musyawarah bagaimana baiknya menanggapi kasus corona demi tetap berjalannya kegiatan belajar mengajar di Universitas Udayana. Nah, contoh selanjutnya adalah dengan tidak menjual hand sanitizer dan masker dengan harga tidak masuk akal, karena ini sifatnya sangat bertolak belakang dengan demokrasi. Karena kita atau orang lain yang menjual hand sanitizer dan masker dengan harga tidak masuk akal ini secara tidak langsung sudah melakukan korupsi. Jadi di situasi genting ini seharusnya kita tidak menggunakan kesempatan untuk menyusahkan orang yang lebih membutuhkan. Menurut saya, orang menjual hand sanitizer dan masker dengan harga normal merupakan orang yang mulia sekaligus orang yang menjunjung tinggi demokrasi. Mereka mampu melawan budaya korupsi. Sehubungan dengan Badan Kesehatan atau WHO telah mendeklarasikan situasi darurat ini, yaitu Public Health Emergency of International Concern terkait virus corona. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Vientiane Laos bersama ini menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia atau WNI yang berada di Laos untuk menjaga kesehatannya dan tidak berkontak fisik dengan manusia. Demikian yang disampaikan KBRI Vientiane sekali lagi mengharapkan perhatiannya sepenuhnya atas himbauan ini sebagai upaya perlindungan warga negara Indonesia di Laos. Kasus corona yang saat ini menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia membuat masyarakat menjadi resah akan kehadirannya. Dikarenakan kasus ini berkembang secara cepat dan tingkat kematian lebih tinggi daripada tingkat penyembuhannya. Masyarakat tidak lagi percaya dengan segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal pemerintah sudah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengisolasi diri selama 14 hari di rumah. Tetapi masyarakat tidak menghiraukannya. Justru mereka pergi keluar rumah dengan santainya tanpa rasa takut akan virus tersebut. Jadi, seharusnya sebagai masyarakat kita lebih percaya kepada pemerintah dikarenakan adanya landasan demokrasi. Percaya dalam tanda kutip tetap kritis atas kebijakan pemerintah. Dalam penanggulangan corona di Indonesia menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat karena di Indonesia tidak diberlakukan sistem lockdown seperti di negara lain. Tetapi Presiden Jokowi dan pemerintah pusat telah menerapkan sistem physical distancing, di mana manusia harus menjaga jarak dengan manusia yang lain jika berada di suatu keramaian. Tetapi terdapat beberapa daerah yang melakukan sistem lockdown di daerahnya sendiri. Jika dikaitkan dengan sistem demokrasi, adanya pembatasan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai sistem lockdown yang harus dilakukan.